Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, hadirnya kami di layar ini untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang hidrodinamika chapter 1 sebelumnya. Izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan saya Mita Putri Pratama dengan NIM akhir 001. Saya Arum Julistari dengan NIM akhir 004. Saya Revi Wahyu Sabrina dengan NIM akhir 014. Saya Safa Fauzia Putri dengan NIM akhir 017. Saya Francisca Nova Damasita dengan NIM akhir 019. Saya Andi Susilowati dengan NIM akhir 031. Saya Belva Nadindra Fitri dengan NIM akhir 039. Saya Salma Esa Smita dengan NIM akhir 041. Bisa di next. Materi pertama yang akan disampaikan ialah perkenalan tentang hidrodinamika. Hidrodinamika adalah ilmu yang membahas tentang kesaksian yang mengenai hidrodinamika yang sebagai bidang matematika terapan karena berkaitan dengan perlakuan matematis penerimaan dasar untuk kontinum fluida yang diperoleh atas dasar hukum Newton. Bisa di next. Oke, hidrodinamika juga merupakan fondasi dari hidrolika dan oceanografi. Konsep fisis hidrodinamika merupakan titik pusat untuk memahami fenomena fisika melalui rumusan matematis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep fluida mekanik. Pada dasarnya dilandasi oleh sebuah konsep massa dasar atau partikel dari fluida tersebut. Partikelnya biasanya tidak terbentuk, susah untuk dideskripsikan bentuknya, dan corpus alenum. Corpus alenum sendiri dapat dimengerti sebagai suatu badan asing di dalam mekanik sebuah rangkaian. Next. Selanjutnya, tentang pendekatan teoritis. Material jadi salah satu acuan yang memiliki kaitan erat dengan hukum mekanis suatu sistem benda padat. Penggabungan antara hukum mekanik pada sebuah material point dan daerah atau area atau besaran dari suatu sistem yang ada di bawah pertimbangan akan menghasilkan hukum mekanis sebuah sistem benda padat tadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pendekatan teoritis. Ilmu yang membahas hidrodinamika dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama. Pada bagian pertama akan dibahas mengenai sebuah fluida partikel dasar yang geraknya diatur oleh persamaan diferensial umumnya. Gerak fluida sendiri terdiri atas dua, yakni laminar flow dan turbulent flow. Bagian kedua bahas mengenai metode diferensial. Metode ini biasa dipakai untuk menyatukan persamaan diferensial dasar. Materi mengenai persamaan Bernoulli akan digunakan untuk memecahkan beberapa kasus dan bahkan ada yang menggabungkan beberapa cara secara langsung. Next. Selanjutnya, hubungan-hubungan antara partikel-partikel fluida dengan gaya friksi. Setiap partikel fluida memiliki gerak yang cukup berbeda dengan gerak partikel lainnya. Dalam pergerakan partikel dikenal suatu gaya yang bernama gaya friksi dan gaya tekan. Gaya friksi dan gaya tekan menjadi sebuah gaya yang digunakan antar partikel fluida. Rumusnya seperti yang ditampilkan pada layar, yaitu tau sama dengan mu dikali dv per dn, di mana n adalah garis tegak lurus ke arus gerak dengan velositas v. Next. Berikut adalah visualisasi dari garis alur atau streamline, path atau alur, garis lapangan atau straight line, dan stream tube atau tabung alir. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Salva. Hubungan antar partikel fluida. Jadi dalam partikel fluida dapat berubah bentuk dan setiap partikel dapat memiliki gerakan tertentu yang sangat berbeda dari gerakan partikel lainnya. Gaya yang diberikan antara partikel fluida adalah gaya tekan dan gaya gesek. Gaya gesek persatuan luas dalam arah tertentu disebut tegangan geser. Diasumsikan nol atau fluida ideal atau sempurna, atau sebanding dengan koefisien viskositas. Next. Newtonian dan hidrodinamika.
Hukum Newton 1. Jadi setiap benda berlanjut dalam keadaan istirahat atau gerak seragam melalui garis lurus, kecuali jika dipaksa oleh kekuatan eksternal untuk mengubah keadaan itu. Next. Hukum 2 Newton. Tingkat perubahan momentum sebanding dengan gaya yang diterapkan dan di tempat di mana gaya bekerja. Di sini kita bisa lihat rumusnya di bawah ini. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya adalah karakter fluida. Fluida bersifat lunak dan mudah berubah bentuk. Lalu molekul cairan berjarak lebih jauh dan gaya antar molekul lebih kecil dari padatan. Dan molekul cairan memiliki lebih banyak kebebasan bergerak. Lalu cairan dapat dengan mudah berubah bentuk tetapi tidak mudah terkompresi. Gas seperti udara, O2, dan lain sebagainya memiliki jarak molekul yang lebih besar dan kebebasan bergerak dengan gaya antar molekul kohesif yang dapat diabaikan dan akibatnya mudah berubah bentuk atau dan terkompresi. Lalu selanjutnya perbedaan antara padatan dan cairan dapat dijelaskan secara kualitatif berdasarkan struktur molekulnya. Perbedaan yang lebih spesifik didasarkan pada bagaimana mereka berubah bentuk di bawah pengaruh beban eksternal. Nah, fluida sendiri didefinisikan sebagai zat yang berubah bentuk secara terus-menerus ketika dikenai dengan tegangan geser dengan besaran berapapun. Seperti tegangan geser, gaya persatuan luas dihasilkan setiap kali gaya tangensial bekerja pada permukaan. Lalu padatan atau logam biasanya deformasi yang sangat kecil tetapi tidak berubah bentuk secara terus-menerus. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bilpa. Selanjutnya ada konsep kontinum. Benda-benda yang bersifat fluida diperlakukan layaknya rangkaian yang terpecah, layaknya unsur dengan sifat yang sama atau kontinuum berdasarkan konsep kontinuum. Fluida didefinisikan sebagai zat yang dapat berubah secara berkelanjutan ketika mengalami tegangan geser. Tidak peduli seberapa kecil tegangan yang terjadi pada fluida tersebut. Pada konsep kontinuum, variabel fisik pada suatu titik ruang rata-rata dari pada suatu titik ruang adalah nilai rata-rata dari variabel dalam bidang kecil. Pada gambar di bawah ini merupakan visualisasi dari gaya kontinum dengan tegangan geser. Selanjutnya ada partikel fluida. Massa elementer fluida diasumsikan tak terhingga atau cukup kecil hingga semua bagian dari elementer fluida diibaratkan memiliki kecepatan translasi atau pergeseran dan densitas yang sama. Volume udara mengandung 3 kali 10⁻10 molekul berdasarkan studi mekanika fluida secara teoritis yang didasarkan pada konsep massa elementer atau partikel fluida. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siska. Selanjutnya adalah partikel fluida. Berikut ini adalah rumus dari partikel fluida. Dalam hidrodinamika diperlakukan dua persamaan. Yang pertama adalah U-V-W, persamaan vektor dan persamaan biasa. Yang kedua adalah persamaan kontinuitas dan persamaan momentum untuk gas P, Rho, dan T. Next. Yang selanjutnya adalah prinsip kontinuitas. Prinsip yang menyatakan kekekalan materi, yaitu materi cair dalam ruang tertentu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dalam fluida homogen yang tidak dapat dimanfaatkan, prinsipnya dinyatakan dengan kekekalan volume. Prinsip kontinuitas menggambarkan hubungan antara kecepatan, kerapatan, dan koordinat ruang dan waktu. Pada yang tidak dapat dimanfaatkan, terdapat rumus sebagai berikut. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sabrina. Oke. Untuk prinsip momentum. Prinsip ini menyatakan hubungan antara tekanan yang diberikan pada satuan volume suatu materi densitas Rho dan tekanan inersia pada satuan volume materi yang bergerak. Dalam hukum kedua Newton,
laju perubahan momentum gaya sebanding dengan gaya yang diterapkan dan tempat di mana gaya bekerja. Pernyataan persamaannya. Persamaan menyatakan hubungan yang selalu terjadi antara tekanan, kepadatan, dan temperatur mutlak. Pada gas sempurna bisa dilihat untuk rumusnya. Oke, next. Untuk prinsip kekekalan energi. Prinsip ini menyatakan kekekalan dari total energi atau energi dalam dan energi mekanik sebagai hukum pertama termodinamika. Untuk aliran adiabatik, yaitu saat di mana tidak ada panas yang ditambahkan atau dihapus dari massa fluida. Syarat batasnya yang pertama itu pada permukaan bebas, di mana tekanan diketahui dan umumnya sama dengan tekanan atmosfer. Yang kedua, dua kondisi harus spesifik, kondisi dinamis yang menyatakan nilai dan tekanan, kondisi kinematik yang menyatakan bahwa partikel pada permukaan bebas tetap. Maaf, ulangi. Kondisi kinematik yang menyatakan bahwa partikel pada permukaan bebas tetap pada permukaan bebas. Untuk presentasi kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang masih banyak dari kelompok kami. Blackpink makan nasi. Sekian, terima kasih.